معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sisa umur yang ada pada diri kita ini menjadikan sisa umur yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya telah menambah umur yang ada pada diri kita, yang sekaligus kita sadar atau tidak sadar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi sisa umur yang ada pada diri kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, setiap amal perbuatan yang kita lakukan tentunya harus kita sandarkan pada aturan-aturan Allah. Kita sandarkan pada ketentuan-ketentuan Allah. Kita sandarkan pada tuntunan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan menyandarkan dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan menyandarkan pada aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah, dan dengan menyandarkan pada tuntunan yang telah dipertontonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kita semua akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. As-salamah was-sa'adah fid dharain. Keselamatan tidak hanya kita raih ketika kita hidup di dunia seperti saat ini, tetapi keselamatan dan kebahagiaan itu juga akan kita raih kelak ketika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua penghapusan dosa yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita, baik penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun penghapusan dosa kita kepada sesama manusia, sebagai wujud kita untuk membersihkan diri kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih, tidak punya dosa, baik dosa kepada Allah maupun kepada dosa kepada sesama manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, penghapusan dosa yang pertama adalah penghapusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan kapan dan dimanapun kita berada. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Likulli zamanin wa makanin. Ketika seorang hamba mempunyai kesalahan datang Allah Subhanahu wa taala, pandangannya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah dilakukan, lisannya selalu berucap yang tidak benar, berucap dengan ucapan yang kotor, mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, melangkahkan kaki di tempat yang dilarang oleh Allah. Ini semua perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah segala manusia itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertaubatan datang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan yang pernah dilakukan itu. Beristighfar datang Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertamjid, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya yang lain yang dapat kita lakukan ma'asyiral muslimin untuk menghapus dosa-dosa kita datang Allah adalah dengan melakukan kebaikan. Membaca Al-Qur'anul Karim, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan tetangga, tidak menyakiti orang lain, bersedekah, berinfak. Semua yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu niscaya akan bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, tentunya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan salah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar, memohon ampun datang Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat datang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kurang dalam sehari semalam 7 kali, 70 kali dalam sehari semalam. Wallahi la astaghfirullahal azim fil yaumi aksara min 70 marrah. Niki Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kula lan panjenengan sedaya tiap hari selalu bergumul dengan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu selalu mempunyai kesalahan datang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan datang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik kesalahan yang kita lakukan ini adalah untuk segera melakukan taubat datang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, rasa-rasanya semua amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan amalan-amalan thayyibah yang kita lakukan ini nampaknya rasa-rasanya tidak akan mampu untuk kita bawa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa ada ampunan, maghfirah dan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Penghapusan dosa yang kedua adalah penghapusan dosa kepada sesama manusia. Penghapusan dosa kepada sesama manusia, cara menghapusnya tidak sama dengan ketika kita menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan dosa kepada sesama manusia harus kita lakukan dengan melakukan permohonan maaf kepada orang-orang yang pernah kita lukai perasaannya, kepada orang-orang yang pernah kita caci maki, kepada orang yang pernah kita ambil hak-haknya, kepada orang yang pernah kita tuduh, kepada orang yang pernah kita sakiti. Tanpa kita melakukan permohonan maaf kepada orang yang pernah kita lukai perasaannya, tentu semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal soleh, lantas kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, dan kesalahan ketika kita hidup di dunia tanpa kita melakukan permohonan maaf sampai kita meninggal dunia. Maka inilah ma'asyiral muslimin, sebagai orang yang bangkrut di akhirat, dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian orang itu tidak segera melakukan permohonan maaf kepada orang yang pernah dilukai perasaannya, maka besok di akhirat akan diminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang pernah dilukai perasaannya. Dalam satu riwayat ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada si fulanah seorang perempuan yang tiap harinya ibadahnya luar biasa ya Rasulullah. Taqumul lail, bangun malam, kemudian dia beribadah kepada Allah, sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, sholat taubah, beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasumul nahar, dan kemudian pada siang harinya dia melakukan puasa ya Allah. Tetapi ya Allah, waktu di jirona bilisaniha, setiap harinya orang ini lisannya selalu mengumpat orang lain, selalu mencaci maki orang lain, selalu berbuat tidak baik pada orang lain, sehingga orang lain itu tidak ridho atas perbuatan yang dilakukannya. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk dia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Di dalam satu riwayat dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama dengan para sahabat Nabi, lantas Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, adadruna mal muflis, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, spontan para sahabat menjawab,
al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya mata pencaharian. Mendengar jawaban yang disampaikan oleh sahabat Nabi tadi, lantas Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama irda hadza wa qadhafa hadza wa qadhafa hadza wa saka wa akala mala hadza wa daraba hadza fayuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqdha ma alaihim minal khataaya ukhidha min khataayahum faturihat alaihi summa tudkha finnar. Rasul bersabda di hadapan para sahabatnya, tahukah engkau para sahabatku, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang besok dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan, sholatnya baik, jamaah di masjid, sholat rawatibnya dilakukan, qiyamul lail dilakukan, puasanya tidak pernah lubang, bahkan puasa Senin Kamis dilakukan, puasa Yaumil Bid dilakukan, zakatnya tidak pernah ketinggalan. Tetapi orang ini ma'asal muslimin, di samping dia melakukan amal kebaikan, sholat, puasa, dan menunaikan zakat, kebiasaannya adalah suka mencaci maki orang lain, suka menuduh orang lain tanpa bukti, memakan hak orang lain yang tanpa hak dibenarkan, memukul orang lain sampai berdarah, termasuk melakukan hutang piutang yang belum dibayar di saat hidupnya, kemudian belum dimohonkan maaf di saat dia hidup di dunia, maka besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini masuk surga, ada orang yang teriak meminta keadilan dan pertanggungjawaban kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau masukkan itu ke dalam surgamu orang itu, karena orang itu punya kesalahan terhadapku yang dimana di dunia saya tidak mampu untuk membalasnya. Pada akhirnya apa ya ma'asyiral muslimin, pahala sholatnya diberikan pada orang tersebut. Datang lagi orang lain yang menuntut kewajibannya ketika di dunia dia punya hutang yang belum dibayar, maka diberikanlah pahala amal puasanya diberikan. Datang lagi orang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta pertanggungjawaban, maka diberikanlah lagi pahala zakatnya. Semua amal kebaikannya habis ma'asal muslimin. Fayuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla yuqdha ma alaihim minal khataaya ukhidha min khataayahum. Ketika amal kebaikannya itu habis, selama masa itu adalah tuntutan yang masih banyak, maka keburukan, kesalahan orang yang pernah dizalimi itu ditumpahkan kepada orang yang mendolimi, sehingga orang itu amal kebaikannya habis, dan di saat itulah faturiha summa turiha minan nar, dilimparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya muslim yang sempurna adalah orang yang satu sisi menjaga hablum minallah, mentaati aturan-aturan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, satu sisi juga membangun hubungan yang baik, hablum minan nas, dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak melukai perasaan orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa khaliqus samawati wal ardin wa muhaiminur rahimul latiful lil alamin wa qahirul jabbarul mutakabbirul lil asin li'annahu ma'a kauni ghafirid dhanbi wa qablit tawbi sadidil liqabilil mujrimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya'lamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin waj'alna minhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasraddin wakhdul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin waj'alna minhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal fakhsha wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'ir biladil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu